Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini saya akan membacakan berita dari jpnn.com yang mengangkat judul penjelasan terbaru BKN soal honorer yang ditolak masuk pendataan non-ASN. Kira-kira apa penjelasannya ya teman-teman? Silakan simak berita ini. Tetapi sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN 2022. Saya doakan bagi kamu yang sudah subscribe bisa lulus CASN di tahun ini, dan bagi kamu yang belum subscribe, semoga segera subscribe. Ya, teman-teman, di sini diberitakan penolakan Badan Kepegawaian Negara terhadap data 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN masih jadi polemik. Di kalangan honorer K2 dan non-K2 terjadi kecemburuan. Pasalnya, dari 264 jabatan yang akan dialihkan ke outsourcing dinilai lebih banyak menyoroti honorer K2. Ya, ternyata banyak teman-teman K2 yang masuk di dalam kategori ini. Selain itu, berkembang isu bahwa honorer non-K2 tenaga kependidikan atau tendik seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan luput dari 264 jabatan yang dialihkan ke outsourcing. Jadi kayak terjadi semacam kecemburuan ya teman-teman. Tapi kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Penjaga sekolah dan petugas kebersihan nggak masuk dalam daftar 264 jabatan, kata Ketua Tendik Nasional Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Sutrisno kepada jpnn.com pada hari Sabtu 15 bulan 10. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan penjaga sekolah lainnya dan ternyata tidak masuk daftar data yang ditolak BKN. Sutrisno berharap mereka bisa terakomodasi dalam pendataan non-ASN. Ya, padahal ini cuma sekedar pendataan, tetapi penting ya untuk teman-teman honorer masuk ke dalam pendataan ini. Karena nantinya pasti akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan terkait dengan telah dilakukannya pendataan non-ASN ini. Mudah-mudahan tendik ada pengecualiannya ya, karena sepaket dengan guru, kata Sutrisno. Merespon masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menegaskan semua honorer tanpa terkecuali yang menduduki jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan sopir akan dialihkan ke outsourcing. Mereka itu tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Ya, kalau melihat penjelasan dari Bapak Suharmen ini memang ada kemungkinan ya teman-teman kita tenaga honorer yang masuk dalam pendataan itu dicarikan peluang atau dicarikan solusi untuk pengangkatan menjadi P3K, karena menyebutkan tadi selain itu akan dialihdayakan ke outsourcing ya. Mudah-mudahan saja teman-teman, kita tunggu kabar baiknya teman-teman kita tenaga honorer bisa terakomodir ke P3K. Dia menambahkan, ketentuan tersebut tidak ada pengecualian, termasuk untuk tendik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan keamanan. 264 jenis jabatan yang dialihkan ke outsourcing itu untuk honorer K2 dan non-K2 di lintas instansi. Nggak ada kekhususan bagi honorer di bawah Kemendikbudristek, tegas Deputi Suharmen yang dihubungi terpisah. Ya, berarti sudah jelas ya Bapak Ibu. Dia menyebutkan dasar hukum BKN dalam pendataan non-ASN ini adalah mengacu surat edaran Menpan RB nomor B185 MSM sekian-sekian tahun 2022. Di dalam surat tersebut tidak ada kata kecuali sehingga semua diperlakukan sama. Sebelumnya BKN menolak 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN. Data tersebut sudah diumumkan BKN lewat uji publik pendataan non-ASN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan jumlah honorernya.
BKN mencatat 152.803 data tenaga non-ASN per 7 Oktober 2022. Sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, serta sejenisnya tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B185 sekian. Ya. Kami meminta pejabat pembina kepegawaian PPK, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi, validasi verbal kembali daftar honorer yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B1971 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Tutur Karohumas BKN Satya Pratama di Jakarta hari Senin tanggal 10 bulan 10 lalu. Ya, jadi ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, dipertegas lagi. Ya. Dia melanjutkan, hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. BKN juga telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar honorer di lingkup instansi pusat dan sebanyak 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Ya. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani PPK instansi. Ya. Sudah dijelaskan seperti ini, artinya teman-teman kita yang tadi tertolak itu sudah tertutup harapan untuk masuk dalam pendataan non-ASN. Semoga ada solusi untuk teman-teman kita itu. Kalau kita lihat di sini solusinya akan dialihdayakan ke outsourcing. Artinya selain itu atau yang masuk dalam pendataan non-ASN ini, ya, ada kemungkinan besar dicarikan solusi untuk diangkat menjadi P3K. Kemungkinan seperti itu ya. Mudah-mudahan saja solusinya nanti seperti itu. Tapi kita tunggu saja solusi terbaiknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.